Ya, selamat siang anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan kali ini, untuk materi bimbingan konseling, saya akan memberikan informasi terkait dengan Undang-Undang ITE. Sebenarnya sudah saya bahas pada pertemuan pertama mengenai penggunaan media sosial, tapi saya belum masuk ke ranah hukumnya atau ke undang-undangnya. Undang-undang ITE adalah undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Karena sekarang dunia digital, segala sesuatu transaksinya pasti melalui digital, elektronik. Kamu belanja bisa melalui Shopee, bisa melalui Tokopedia, ya. Kamu bisa mengirimkan foto ke media sosial, baik itu Facebook dan Instagram. Namun semuanya ada undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan kalian untuk mengirimkan konten dan segala macam. Kalian bisa baca undang-undang ITE di webcominfo.co.id. Ada 22 halaman, kalian bisa baca semuanya di situ. Kemudian saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai semua isinya karena saya bukan pakarnya, bukan pakar hukum, tapi saya akan menyoroti di pasal yang ke-45. Kita lihat di halaman 11. Oke, di pasal 45 kalian bisa lihat di sini. Di ayat yang pertama saya bacakan. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ayat yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Kemudian ayat yang keempat, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Saya akan menyoroti pasal 45 untuk ayat yang pertama. Di sekolah beberapa kasus pernah kami temui. Ya, ini kaitannya dengan pembuatan konten-konten yang mengandung asusila. Ya, asusila ini kaitannya dengan misalnya pelecehan seksual, kemudian konten-konten porno, misalnya gambar porno, video porno, ya. Nah, perlu kalian cermati, ya. Di ayat 1 dijelaskan dengan jelas, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan sebagainya, kalian bisa baca sendiri, yang mengandung susilaan. Ini perlu diwaspadai oleh kalian semua. Apabila kalian membuat konten
yang bermuatan asusila, baik itu gambar porno, video porno, kemudian kamu sebarkan ke orang lain, kamu akan berurusan dengan pihak yang berwajib apabila ada yang melaporkan. Hati-hati, karena polisi sekarang sudah tidak seperti dulu konvensional. Sekarang ada namanya cyber police atau polisi cyber. Mereka mengamati melalui jaringan internet. Mereka bisa melacak melalui IP, nomor IP-mu di handphonemu, dan bisa langsung ketemu. Ya, kamu perlu hati-hati. Ketika kamu membuat konten yang berkaitan dengan asusila, kamu harus berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan beribu-ribu kali. Karena apa? Karena pidana penjara sudah menanti, itu paling lama berapa? 6 tahun, dan dendanya 1 miliar. Tidak main-main ya ini ya. Kamu masih pelajar, buatlah konten-konten yang positif. Misalnya menggambar, kamu menggambar motor, buatlah konten bagaimana cara kamu menggambar motor, kamu rekam, kamu sebar, itu hal yang baik. Kemudian kamu suka nyanyi, kamu bernyanyi, kamu rekam di video, kamu upload di media sosial apapun itu hal yang baik. Tapi nyanyi juga harus hati-hati ya. Ada lagu-lagu yang liriknya mungkin bisa bermuatan sara, kamu juga harus waspada. Pilih lagu yang netral ya, yang jangan menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang perlu saya tekankan adalah ketika kamu menerima konten-konten negatif yang berkaitan dengan asusila, baik itu video maupun gambar, jangan kamu teruskan ke temanmu. Kalau bisa langsung dihapus ya. Ini menjadi hal yang membahayakan apabila kamu meneruskan atau melanjutkan ya video atau konten gambar ke teman-temanmu ya. Bisa jadi kamu yang didatangi pertama oleh polisi ya. Bukan hanya kamu saja yang rugi, tapi orang tuamu juga gitu. Jadi saya mohon dengan sangat, buatlah konten-konten yang baik, konten yang positif, yang tidak melanggar kesusilaan atau memiliki muatan kesusilaan gitu. Kemudian lanjut ke ayat yang kedua. Ini berkaitan dengan perjudian. Saya juga melihat ada banyak siswa yang bermain judi secara online ya. Saya tidak tahu ini pengaruh dari siapa, dari orang teman-temanmu atau lingkungan keluargamu atau orang lain, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya sering mendengarkan cerita-cerita orang tua, ada banyak siswa yang bermain judi. Ini juga kamu harus waspadai. Sebagai seorang pelajar yang baik, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan bermain judi ya. Fokus belajar ya, karena tindakan ini sangat dilarang. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya langsung ke ayat ketiga supaya cepat. Kemudian pasal ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Contoh kasus dulu, Pak Presiden Jokowi pernah ya dilecehkan oleh seorang siswa, seorang pelajar ya, dengan konten-konten gambar meme ya, gambar yang menghina Pak Jokowi
kemudian dilacak oleh cybercrime dari kepolisian, dan anak ini kemudian ditangkap, ya bukan ditangkap, dibawa oleh polisi untuk dimintai keterangan, tapi Pak Jokowi dengan sangat baik, dengan rendah hati memberikan amnesti atau memberikan pengampunan, ya. Nah, ini perlu diwaspadai oleh kalian. Ketika kalian membuat konten yang berisi pencemaran nama baik kepada orang lain, apabila orang lain itu melaporkan tindakan kamu kepada kepolisian, tindak pidana, berarti masuknya ya itu penjara paling lama 4 tahun, dendanya itu 750 juta. Jangan sampai kamu membuat konten-konten yang mencemarkan nama baik orang lain, baik itu kepada temanmu, kepada orang lain, kepada bapak ibu guru, entah kepada siapapun, ya. Tapi yang jelas jangan sampai kamu membuat konten yang mengarah kepada penghinaan, gitu ya. Kemudian ayat yang keempat, yang terakhir, ini kaitannya dengan muatan pemerasan atau pengancaman. Apabila ada siswa yang memeras, mengancam teman melalui pesan, baik itu melalui WhatsApp atau melalui SMS atau melalui transaksi digital yang lain, ya, kamu minta uang dengan paksa kepada temanmu tapi melalui WhatsApp, ya. Kemudian temanmu ini melaporkan ke polisi, Pak, ini ada teman saya yang mengancam saya, memeras saya, minta uang kepada saya, ini pesannya. Nah, itu sudah bisa dijadikan barang bukti, ya. Pasti dengan sigap polisi akan menangani kasus tersebut, ya. Pak, dari tadi kok polisi terus. Iya, karena Pak Guru ini sedang tidak menakut-nakuti kamu, tapi ini peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah, ya. Segala sesuatunya sudah diatur oleh pemerintah, jadi kalian perlu mengetahui batasan-batasan yang perlu kamu taati, ya. Jangan sampai kamu langgar batasan-batasan itu. Kalau kamu langgar, ya konsekuensinya pasti kamu akan berurusan dengan pihak yang berwajib, begitu. Bersyukur kalian yang sekarang mempunyai handphone sendiri, ya. Yang belum punya handphone juga bersyukur, ya. Tidak apa-apa, walaupun masih barengan dengan orang tua, nggak apa-apa, nggak masalah. Alangkah lebih baiknya lagi, handphone itu kamu gunakan dengan bijaksana, dengan hati-hati, ya, karena sudah ada undang-undang seperti ini, ITE. 100% yang bisa mengendalikan handphone kamu adalah kamu, ya. Pak Guru nggak bisa mengendalikan semua handphone. Makanya Pak Guru juga nggak tahu isi handphonemu apa, file-filenya apa, saya juga nggak tahu. Apalagi orang tuamu yang mungkin bisa dibohongi oleh kamu, ya. Dosa apabila kamu sampai membohongi orang tua kamu, ya. Jangan sampai kamu membohongi orang tuamu dan membohongi diri kamu sendiri. Tunjukkan bahwa kamu sebagai pelajar yang baik, kamu membuat konten-konten yang edukatif, yang positif, yang bisa menjadikan inspirasi banyak orang, ya. Tunjukkan prestasimu, tidak hanya menikmati media sosial, tapi belajar, fokus belajar. Tidak hanya bermain game, tapi bisa mengatur waktu juga untuk belajar. Tugas-tugas yang belum diselesaikan segera diselesaikan, tidak ditunda-tunda. Jangan sampai menunda tugas, waktumu semakin sedikit, ya. Saya mengingatkan, ya, saya hanya mengingatkan saja. Oke, hanya ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila selama saya mengajar pada kesempatan ini ada banyak kekurangan, tapi ini sangat penting untuk saya sampaikan
Ini demi kebaikan kamu, sebagai pengetahuan kamu. Ya, syukur-syukur kamu baca semuanya, kamu pahami semuanya, supaya kamu dalam menggunakan handphone, ya, bermedia sosial, kamu sudah tahu aturannya, aturan mainnya, gitu. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jangan menyerah, optimis, dan fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran daring. Kita berdoa bersama supaya PTM bisa berjalan dan kita bisa bertemu di sekolah, ya, belajar bersama kembali. Saya akhiri, selamat siang.